Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahlin nar. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari teh hiji pasal syurutu takbiratul ihrami ari pirang-pirang syaratna takbiratul ihram. Kali ini akan membahas tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Apa saja syarat-syarat takbiratul ihram dan ada berapa syarat-syarat takbiratul ihram? Syarat-syarat takbiratul ihram itu sitata asyara, yaitu nyaeta aya 16. Di antara yang 16 itu salah satunya adalah antakoa, tegasna yen tumiba etu takbiratul ihram halatal qiyami eta dina nalika tingkah eta dina tingkah kerenang tung. Jadi syaratnya takbiratul ihram itu yang pertama harus dalam keadaan berdiri fil fardi dina salat fardu, dalam salat fardu. Yang pertama syarat takbiratul ihram yaitu harus dalam keadaan berdiri pada salat pada salat fardu. Yang kedua yaitu wa antakuna tegasna yen bukti itu takbiratul ihram bil arabiyati eta ku bahasa Arab. Jadi yang keduanya takbiratul ihram itu harus menggunakan bahasa Arab. Wa antakuna sareng yen bukti itu takbiratul ihram. Yang ketiganya syarat takbiratul ihram yang ketiganya yaitu bilafzil jalalati nyaeta ku lafaz Allah. Ku lafaz Allah. Yang ketiganya yaitu harus menggunakan lafaz Allah. Wa bilafzi akbaru jeung ku lafaz akbar harus menggunakan lafaz akbar, jadi Allahu akbar. Jadi syarat yang pertama yaitu harus dalam keadaan berdiri pada sholat fardu, dan yang kedua yaitu harus dengan bahasa Arab, yang ketiga harus dengan lafaz Allah dan juga lafaz akbar, jadi Allahu akbar. Yang keempat yaitu wa tartibu sareng taratib bainal lafzaini antara dua ucapan. Harus tertib antara dua ucapan, jadi nggak bisa akbar dulu baru Allah, jadi harus Allahu akbar, nggak bisa akbarullah, nggak bisa kayak gitu takbiratul ihram. Harus tertib. Terus wa alla yamudda sareng yen ulah manjangkeun jalma hamzatul jalalati kana hamzahna lafaz Allah. Jadi yang selanjutnya yaitu seseorang tidak boleh memanjangkan lafaz hamzah pada lafaz Allah, tidak boleh dipanjangkan hamzahnya. Jadi seperti Allahu akbar, itu nggak boleh, jangan dipanjangin hamzahnya, tapi harus Allahu akbar. Terus selanjutnya yaitu wa adamu madibba'i akbaru, sareng ulah manjangkeun jalma kana ba'na lafaz akbar. Dina lafaz akbar itu nggak boleh dipanjangin ba'nya seperti akbar, nggak boleh itu. Ya harus Allahu akbar, jangan dipanjangin ba'nya. Kalau dipanjangin maka nggak sah sholatnya. Wa alla yushaddida sareng yen ulah nasdidan jalma alba'a kana ba. Dina pada lafaz akbar itu ba'nya nggak boleh ditasdidan seperti Allahu akbar, nggak boleh kayak gitu. Si ba'nya nggak boleh ditasdidan, nggak boleh ada tasdidnya. Terus selanjutnya yaitu wa alla yazida sareng yen ulah nambahan jalma wawan kana wau sakinatan anu sukun au mutaharrikatan atawa anu diharkatan bainal kalimataini antara dua kalimat. Jadi yang selanjutnya jangan ditambahin lafaz Allahu akbarnya, nggak boleh dipanjangin, nggak boleh ditambahin wawu contohnya seperti Allahu akbar. Dina samemeh lafaz akbar, sebelum lafaz akbar itu nggak boleh ditambahin wawu, jadinya Allahu akbar, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh ditambahin wawu.
pada sebelum lafaz akbar. Terus selanjutnya yaitu wa alla yazida sareng yen ulah nambahan jalma wawan kana wau qoblal jalalati dina sameme lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah juga sama, enggak boleh ditambahin wau seperti wallahu akbar. Enggak boleh itu. Ya harus enggak boleh ditambahin wau, enggak boleh ditambahin apa-apa. Harus Allahu akbar. Jangan ditambahin wau. Selanjutnya yaitu wa alla yaqifa sareng yen ulah cicing jalma baina kalimatai takbiri dina antara dua kalimat takbir. Dina antara dua kalimat takbir, jadi seseorang tidak boleh berhenti dulu pada saat membacakan lafaz Allahu akbar. Seperti kan contohnya Allahu, diam dulu, apa dulu, ngobrol dulu, baru akbar. Tak boleh itu. Meskipun wakfatan tawilatan wala qasirotan wakfatan tawilatan kalawan cicing anu lila wala qasirotan atau cicing anu sakedeung itu berhentinya mau sebentar mau lama, seperti contohnya seperti yang lama Allahu, diam dulu lama, apa dulu enggak boleh itu. Atau yang sebentar meskipun hanya beberapa detik Allahu, diam dulu akbar, nggak boleh itu. Jadi harus dilangsungin Allahu akbar, jangan ada berhentinya. Kemudian selanjutnya yaitu wa ayyusmi'a nafsahu wa ayyusmi'a sareng yen kudu meredenge atau kudu ngadengekeun jalma nafsahu kana dirina jalma jami'a hurufiha kana sakabehna pirang-pirang hurufna itu takbiratul ihram. Jadi yang selanjutnya syarat takbiratul ihram yang selanjutnya yaitu minimal kedengaran pada diri sendiri. Meskipun gak kedengaran orang lain, tetapi minimal lafaz Allahu Akbar apabila kita pada saat kita takbiratul ihram itu minimal kedengar pada diri kita sendiri. Jangan sampai diri kita sendiri juga gak kedengaran. Jangan sampai gak ada suaranya. Minimal kedengaran pada diri sendiri. Terus selanjutnya yaitu waduhulul wakti sareng asup waktu fil muaqqati dina salat anu di waktu-waktu. Terus pada saat takbiratul ihram syaratnya yaitu yang selanjutnya harus masuk waktu pada salat yang di waktu-waktu seperti salat zuhur. Berarti otomatis pas takbiratul ihramnya juga pada saat waktu zuhur. Enggak bisa sebelum waktu zuhur kita udah takbir tapi belum masuk waktu zuhur, enggak sah. Terus selanjutnya yaitu filmu wa iqauha sareng wa iqauha halatal istiqbali wa iqauha sareng nibakeun jalma kana takbiratul ihram halal istiqbali dina tingkah yang hareup ka kiblat. Yang selanjutnya syaratnya takbiratul ihram yaitu seseorang pada saat takbiratul ihram itu harus menghadap ke kiblat. Kemudian selanjutnya yaitu wa alla yuhilla sareng yen ulah ngaruksak jalma biharpin kana sahuruf min hurufiha tina pirang-pirang hurufna takbiratul ihram. Jadi syarat takbiratul ihram yang selanjutnya yaitu seseorang jangan sampai meruksak pada lafaz takbiratul ihram, pada huruf-huruf takbiratul ihram. Meskipun satu huruf jangan diruksak. Seperti harusnya Allahu diganti jadi seperti Allahu Akbar diganti jadi Allahus Somad. Nah, teu meunang eta, enggak bisa. Harus Allahu Akbar. Jadi ini itu seseorang gak boleh ngeruksak meskipun satu huruf, ngeruksak huruf-huruf dari takbiratul ihram. Kemudian selanjutnya wa tahhiru takbiratil ma'mumi jeung kudu mandeurikeun takbiratul ihramna makmum an takbiratul imami tina takbiratul ihramna imam.
Jadi si makmum itu nggak boleh mendahului takbiratul ihramnya imam. Tetap harus imam dulu yang pertama. Yang pertama takbiratul ihram apabila sedang berjamaah. Yang pertama takbiratul ihram itu harus imam dulu. Tidak bisa makmum terlebih dahulu. Sebab mengapa? Sebab di sini disebutkan wa takhiru takbiratul makmumi an takbiratul imami. Jadi si makmum takbiratul ihram makmum itu harus belakangan setelah takbiratul ihramnya imam. Terus selanjutnya yaitu paslun ari ieu teh pasal syurutul fatihati ari pirang-pirang syaratna Fatihah asyaratun eta 10. Jadi pasal yang selanjutnya yaitu syarat-syaratnya Fatihah. Syarat-syaratnya Fatihah itu ada 10. At-tartibu tegasna tartib wal mualatu sarang tuluy-tuluy. Jadi syaratnya Fatihah itu diantaranya harus tertib dan tuluy-tuluy. Maksudnya tuluy-tuluy itu jangan ada jeda-jedanya. Harus berurutan. Tertib harus berurutan. Pada saat membaca Fatihah itu harus berurutan dan juga harus tuluy-tuluy. Jangan ada berhentinya. Terus yang selanjutnya yaitu wa mura'atu hurufiha sareng kudu ngaraksa kana pirang-pirang hurufna Fatihah. Jadi seseorang itu harus menjaga macam-macam dari huruf-hurufnya Fatihah, harus dijaga. Jangan sampai ada yang dilewat panjang pendeknya, jangan sampai yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Itu nggak boleh. Selanjutnya yaitu wa mura'atu tasdidatiha sareng kudu ngaraksa jalma tasdidatiha kana tasdidna Fatihah. Oke, termasuk dalam tasdidnya juga harus dijaga. Yang harusnya ditasdidan yang mana, yang harusnya enggak ditasdidin yang mana. Jadi harus dijaga, tasdidnya juga harus dijaga, harus dijelaskan, diperjelas tasdidnya. Terus selanjutnya yaitu wa alla yaskuta sarangian ulah cicing jalma saktatan tawilatan kalawan cicing anu lila wala qasirotan sareng ulah cicing anu sakedeung yaksidu anu ngamaksud eta jalma biha kana itu Fatihah qot al qiraati kana manggatkeun bacaanana. Jadi syarat yang selanjutnya yaitu seseorang tidak boleh berhenti pada saat sedang membaca Fatihah. Mau itu berhenti yang panjang atau berhenti yang pendek, dengan bermaksud seseorang tersebut berhentinya itu karena pengen megatkeun bacaan Fatihah, seperti alhamdulillah berhenti dulu, lillahi berhenti dulu, atau alhamdulillahirabbil alamin berhenti dulu yang lama. Tapi niatnya seseorang itu niatnya ingin megatkeun karena bacaanana, bukan karena ada dahak yang mengganjel. Kemudian yang selanjutnya yaitu wa qiraatu kulli ayatiha sareng kudu maca wa qiraatu sareng kudu maca jalma kulli ayatiha kana sakabeh pirang-pirang ayatna Fatihah. Jadi pada saat seseorang sedang membaca Fatihah itu harus semuanya dibaca. Wa qiraatu kulli ayatiha eta jalma kudu maca kana sakabeh ayatna Fatihah, harus membaca semua lafaz Al-Fatihah itu. Terus wa minha sareng eta tetep tina sawarehna itu ayat Fatihah al basmalatu ari basmalah ari lafaz bismillah. Di antara bacaan ayat-ayatnya Fatihah itu yaitu termasuk ke dalam bismillah juga. Jangan sampai dilupakan. Bismillah juga itu harus dibaca. Kemudian yang selanjutnya yaitu wa adamul lahni sareng ulah ngaruksak, ulah nyacad al muhilli anu ngaruksak bil makna kana maknana Fatihah. Jadi seseorang pada saat sedang membaca Fatihah itu jangan sampai meruksak kepada maknana Al-Fatihah. Seperti cacadelan pada saat sedang membaca Fatihah itu cadel, yang harusnya dibaca kasroh jadi dibaca patah, yang harusnya dibaca domah jadi dibaca kasroh. Nah itu nggak boleh.
Kemudian selanjutnya wa antakuna serangian kudu bukti itu Fatihah halatal qiyami eta dina tingkah kerenang tungpil pardi dina salat fardu. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu syarat Fatihah itu harus dalam keadaan berdiri pada saat salat fardu. Kecuali kalau yang nggak mampu berdiri maka sambil duduk juga nggak apa-apa. Kalau tidak mampu berdiri, maka duduk. Kalau tidak mampu duduk maka berbaring. Kemudian selanjutnya yaitu wa ayyusmi'a sarangian kudu meredenge jalma nafsahu kana dirina jalma al-qira'ata kana maca Fatihah. Jadi seseorang pada saat sedang membaca Fatihah itu minimal kedengeran oleh diri sendiri. Jangan sampai diri sendiri tidak kedengeran. Pada saat seseorang sedang membaca Fatihah, minimal harus terdengar pada diri sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu wa alla yatakhallala sarangieun ulah nyelang hakana itu Fatihah naon zikrun zikir ajnabiyun anu sejen. Jadi yang selanjutnya yaitu pada saat sedang membaca Fatihah jangan sampai Al-Fatihah itu terselang pada zikir yang lainnya. Faslun ari teh hiji pasal tasdidatul Fatihati ari pirang-pirang tasdidna Fatihah. Tadi dalam syarat-syaratnya Fatihah itu terdapat seseorang harus menjaga pada tasdidnya Fatihah. Nah, sekarang apa saja tasdid Fatihah? Di mana saja letaknya tasdidnya Fatihah? Tasdidnya dan ada berapa tasdidnya Fatihah tersebut? Nah, dina pasal ieu ngajelaskeun tentang tasdidna Fatihah. Tasdidatul Fatihati ari pirang-pirang tasdidna Fatihah. Macam-macam tasdidnya Fatihah arba'a asyara eta aya 14, yaitu ada 14. Bismillahi tegasna lapat bismillah fauqal lami eta luhureun lam nyata bismillahi. Yang pertama yaitu lapat bismillahi yaitu berada di atasnya lam, berada di atas lam lapat Allah. Ar-Rahmani ari lapat Ar-Rahmani fauqarra'i eta luhureun ro nyata Ar-Rahmani. Lapat Ar-Rahmani itu tasdidnya terletak pada ro, terletak pada huruf ro. Kemudian Ar-Rahimi ari lapat Ar-Rahimi fauqarra'i eta luhureun ro, lapat Ar-Rahimi berada di atas ro. Alhamdulillahi ari lapat alhamdulillahi fauqal lami eta luhureun lam, lapat alhamdulillahi berada di atas lam tasdidnya. Lamil fauqal lamil jalalati eta luhureun lam lapat Allah nyata alhamdulillahi. Lapat alhamdulillahi tasdidnya terletak pada lam lapat Allah. Rabbil alamina ari lapat rabbil alamina fauqal ba'i eta luhureun ba, lapat rabbil alamina tasdidnya terdapat pada di atas ba. Ar-Rahmani lapat ari lapat Ar-Rahmani fauqar ra'i eta luhureun ro, lapat Ar-Rahmani tasdidnya terletak pada di atas ro. Ar-Rahimi ari lapat Ar-Rahimi fauqar ra'i eta luhureun ro, lapat Ar-Rahimi berada di atas ro tasdidnya. Maliki yaumiddini ari lapat maliki yaumiddini fauqad dali eta luhureun dal, lapat maliki yaumiddini berada di atas dal tasdidnya. Iyyaka na'budu ari lapat iyyaka na'budu fauqal ya'i eta luhureun iya, tasdidnya berada di atas iya. Wa iyyaka nasta'inu ari lapat jeung ari lapat iyyaka nasta'inu fauqal ya'i eta luhureun iya, lapat iyyaka nasta'inu berada di atas iya tasdidnya. Ihdinas siratal mustaqim lapat ihdinas siratal mustaqim ari lapat ihdinas siratal mustaqim fauqas shadi eta luhureun shad, lapat ihdinas siratal mustaqim berada di atas shad tasdidnya.
Siratal ladzina ari lapad siratal ladzina fauqal lami eta luhureun lam lapad siratal ladzina tasdidnya terletak pada di atas lam an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ari lapad tersebut fauqad dodi eta luhureun dod walami sareng lam lapad an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin tasdidnya terletak pada di atas dod dan juga di atas lam. Wallahu a'lam bishawab.